Helena adalah astronot berusia 20 tahun yang hampir sepanjang hidupnya tinggal di pesawat luar angkasa bernama Orbiter 9. Faktor seperti kelebihan populasi, pemanasan global, hingga lingkungan yang beracun memicu para ilmuwan di bumi mengirim Helena dalam misi ke planet bernama Celeste yang dianggap lebih layak huni. Diperkirakan bahwa Helena akan membutuhkan waktu 20 tahun lagi untuk mencapai planet tersebut. Awalnya sewaktu masih bayi, Helena sudah dibawa ke pesawat luar angkasa oleh kedua orang tuanya dan mereka membesarkannya di sini semenjak kecil. Namun 3 tahun yang lalu, kegagalan fungsi pada sistem menyebabkan pasokan oksigen di dalam pesawat mereka terkuras dengan cepat. Oleh karena itu, kedua orang tuanya mengambil keputusan sulit dengan mengorbankan diri mereka supaya Helena bisa selamat dan memiliki cukup oksigen untuk mencapai pos luar angkasa terdekat. Semenjak peristiwa tersebut, kini Helena hanya hidup sendirian di dalam pesawat selama 3 tahun terakhir. Setiap hari dia mengisi rutinitasnya dengan menyiram sayuran, berolahraga, memeriksa status kesehatan, sampai mengenang kedua orang tuanya. Pada saat ini dia bahkan mulai mengalami kesulitan bernafas karena pasokan oksigen di dalam pesawatnya sudah hampir habis. Di suatu hari, alarm di pesawat Orbiter 9 mulai berbunyi dan hal tersebut membuat Helena sangat khawatir. Karena baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini, dia pun segera menuju ke ruangan kontrol untuk memeriksa keadaan. Di sana, Helena menemukan bahwa ada pesawat lain yang baru saja tiba dan terhubung ke pesawatnya ini. Ternyata Helena mendapat pertolongan setelah sebelumnya pernah mengirimkan sinyal darurat. Dia pun bergegas menuju ke pintu masuk dan saat pintu itu terbuka, muncullah seorang insinyur bernama Alex di sana. Kedatangan Alex tersebut membuat Helena cukup tercengang sekaligus senang karena sudah 3 tahun terakhir dia tidak pernah berinteraksi dengan manusia yang lain. Alex memperkenalkan dirinya dan mulai memeriksa sistem oksigen di dalam pesawat Orbiter 9. Tetapi dia terus dipandangi oleh Helena yang tak bisa melepaskan tatapannya. Mungkin karena Helena baru pertama kali bertemu dengan pria yang seumuran dengannya. Beberapa jam kemudian, ketika Alex sedang sibuk dengan perbaikan, Helena mengajaknya untuk makan malam. Kemudian saat mereka tengah menyantap makanan, Helena terus bertanya tentang banyak hal. Tetapi entah mengapa, Alex justru merasa kedinginan. Alex hanya menyebutkan bahwa dia harus segera merampungkan pekerjaannya dan kembali ke pos luar angkasa terdepan. Keesokan harinya, Alex berhasil memperbaiki sistem oksigen dan bersiap untuk pergi. Malam itu saat ia sedang tidur, Helena diam-diam memasuki kamar dan berada tepat di atas badannya. Saat dia sedang sibuk memandangi Alex tiba-tiba terbangun dan memintanya agar turun. Tetapi Helena yang sudah sendirian sepanjang hidupnya mengatakan bahwa mungkin perlu 20 tahun lagi untuk bisa bertemu dengan seorang pria seperti Alex. Dia pun kemudian dengan perlahan mencium Alex hingga keduanya terlibat cinta semalam. Keesokan paginya, Alex mengemasi semua barangnya dan langsung pergi dari sana. Dia bahkan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Helena. Setelah meninggalkan pesawat luar angkasa, Alex memasuki lorong yang aneh dan kemudian naik ke lantai atas. Yang mengejutkan, dia terlihat keluar dari tempat seperti bunker yang berada di tengah hutan. Di sini kita akhirnya bisa mengetahui bahwa Orbiter 9 ternyata bukanlah pesawat luar angkasa sungguhan, melainkan hanya rekayasa settingan yang dibuat di bumi. Berlanjut ke scene yang lain, Alex mulai mengendarai mobilnya dan melintasi hutan yang terlihat seperti kawasan fasilitas rahasia. Di kawasan itu ternyata ada banyak bunker lain yang sama seperti bunker Helena. Dan semua operasi rahasia yang ada di sana dikenal sebagai Project Orbiter. Tak lama kemudian Alex sampai di pintu gerbang yang dijaga ketat oleh personil militer. Malam itu dia pergi menuju pangkalan operasi dan bertemu dengan Hugo yang merupakan manajer proyek Orbiter. Hugo mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan beberapa data statistik kepada Alex yang mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 10 orbiter yang sedang menjalani tahap uji coba.
Hugo mengklaim bahwa mereka semua menunjukkan progres perkembangan yang bagus dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, peluncuran sesungguhnya menuju ke planet Celeste bisa dilakukan 20 tahun ke depan. Terlepas dari kabar baik itu, Alex merasa kecewa. Dia sangat khawatir terhadap kondisi dari ke-10 subjek uji coba mereka. Namun Hugo mengatakan kepadanya bahwa mengorbankan 10 orang demi kebaikan umat manusia adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pada malam hari saat Alex pulang ke rumah, sebuah laporan berita menyatakan bahwa sudah 5 tahun berlalu semenjak bencana pesawat luar angkasa Celeste terjadi. Pada malam yang naas itu, pesawat luar angkasa yang membawa 207 awak penumpang mendadak mengalami kegagalan mekanisme setelah keluar dari atmosfer bumi. Hal ini mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal terjadi sehingga menewaskan semua penumpang yang ada di dalamnya. Kepala insinyur dari pesawat luar angkasa pada peristiwa itu ternyata tak lain adalah Alex sendiri. Dan semenjak kejadian tersebut, dia terus diselimuti rasa bersalah dan kesedihan. Karena tidak hanya berjatuhan korban, umat manusia juga mengalami kemunduran besar dalam misi pencarian mereka untuk mencapai planet Celeste. Keesokan paginya, Alex bertemu dengan terapisnya, Sylvia, lewat sebuah layar yang canggih untuk melakukan percakapan. Dengan bantuan layar yang futuristik, mereka tidak bisa melihat wajah satu sama lain secara langsung. Bahkan suara asli mereka pun ikut berubah. Yang bisa mereka lihat hanyalah avatar serigala yang sudah terprogram untuk mengikuti gerakan wajah mereka. Karena tidak sanggup lagi menutupi rasa depresinya, Alex mengungkapkan secara terang-terangan tentang latar pekerjaan aslinya kepada Sylvia. Alex menjelaskan bahwa dirinya merasa sangat bersalah atas 10 orang yang kini menjadi subjek percobaan dalam proyek mereka. Hari demi hari terus berlalu. Semakin kesini, Alex semakin terlihat paranoid. Secara rutin, dia sering menonton video dari kamera tersembunyi yang merekam aktivitas keseharian Helena. Hal ini menunjukkan bahwa Alex sebenarnya tidak bisa melupakan Helena dari pikirannya. Kemudian di suatu hari, Alex memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dia berkendara menuju ke fasilitas untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, di dalam orbiter 9, saat Helena menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, alarm di tempat itu sekali lagi mulai berbunyi. Pastinya hal ini kembali mengejutkan Helena, karena pesawat yang dia tumpangi masih berada jauh dari pos luar angkasa manapun. Tak berselang lama, pintu masuk kemudian terbuka dan Alex yang berpakaian biasa muncul dari sana. Dia segera memberitahu Helena bahwa mereka tidak benar-benar sedang berada di pesawat luar angkasa. Alex mengajaknya untuk segera kabur melarikan diri, tetapi Helena justru hanya terdiam ketakutan dan tidak berbicara sepatah kata pun. Untuk membuktikan perkataannya, Alex mengeluarkan kamera tersembunyi yang ada di ruangan itu dan juga microchip yang tertanam di tangan Helena yang selama ini berfungsi melacak organ vitalnya. Alex juga memberitahu Helena bahwa dia melakukan semua ini demi keselamatannya. Namun Helena masih tetap tidak percaya, tetapi karena dia menaksir Alex, dia akhirnya setuju untuk pergi bersama Alex. Sebelum pergi, Alex meretas kamera di ruangan tersebut dan mengupload rekaman aktivitas Helena yang lama, sehingga pelarian mereka tidak dicurigai. Setelah itu, keduanya lalu keluar dari orbiter 9. Saat Helena melangkah keluar dari bunker, sejenak dia merasa linglung dan mengalami kesulitan berjalan karena dia baru merasakan sinar matahari dan menghirup udara segar untuk pertama kalinya. Alex kemudian menyembunyikannya di dalam bagasi mobil dan entah bagaimana caranya dia bisa lolos melintasi gerbang pemeriksaan. Tak berapa lama mereka lalu berhenti di sebuah bukit. Alex mengungkapkan segala cerita tentang program orbiter dan bagaimana program itu semula bisa muncul. Program tersebut dirancang untuk membiasakan manusia beradaptasi dengan luar angkasa, sehingga peluncuran menuju ke planet Celeste di masa yang akan datang bisa berjalan dengan lancar. Alex juga memberitahu Helena bahwa orang tuanya sebenarnya masih hidup, tetapi ketika Helena mengatakan ingin bertemu dengan mereka, Alex justru melarangnya, karena ternyata orang tua Helena juga merupakan bagian dari proyek tersebut.
Tak lama kemudian keduanya sampai di rumah Alex. Helena terlihat sangat bengong saat melihat barang-barang rumahan. Dia juga merasakan hujan untuk pertama kalinya dan hal tersebut membuatnya sangat bahagia. Keesokan harinya, Alex kembali mengobrol dengan Sylvia dan menceritakan tentang apa yang sudah dia lakukan. Khawatir dengan keselamatan kliennya, Sylvia akhirnya menunjukkan wajah aslinya kepada Alex dan berjanji akan menolong jika suatu saat Alex membutuhkan bantuannya. Malam itu, Alex membawa Helena keluar dan mengajaknya berkeliling kota. Dia membelikan berbagai macam makanan untuk Helena, sesuatu yang tidak pernah Helena rasakan selama dalam isolasi. Saat Helena berbicara tentang lautan, Alex hanya membawanya ke akuarium dan memperkenalkannya dengan berbagai macam binatang laut. Keesokan paginya, Alex membawa Helena ke kantor pribadinya, di mana terdapat banyak layar komputer monitoring di sana. Alex menjelaskan bahwa semua komputer ini dia gunakan untuk mengawasi para orbiter dan melacak progres perkembangan mereka. Kegiatan ini merupakan pekerjaan utama Alex dalam proyek orbiter. Namun jelas saja hal tersebut sudah melanggar privasi seseorang. Helena bertanya kepada Alex bagaimana dia bisa terlibat dalam proyek yang tidak manusiawi seperti ini. Tetapi jawaban dari Alex mengatakan bahwa ini semua dilakukan untuk kebaikan umat manusia. Dengan semua data statistik yang mereka peroleh dari proyek uji coba ini, diharapkan mereka bisa dengan sempurna mengirim pesawat luar angkasa sungguhan ke planet Celeste di tahun-tahun mendatang. Dalam scene berikutnya, Alex membawa Helena ke klub malam dan memperkenalkannya kepada kawan-kawannya yang salah satunya adalah Dr. Xiao. Dia bertanya mengenai kampung halaman Helena, tetapi sebelum Helena bisa menjawab, Alex segera mengalihkan topik pembicaraan mereka. Dia ingin merahasiakan identitas asli Helena supaya tak ada orang yang curiga. Setelah beberapa saat, mereka mulai membahas obrolan lain tentang dampak dari program orbiter dan bagaimana program itu bisa membantu umat manusia dalam jangka panjang. Alex percaya bahwa progres kemajuan proyek orbiter berjalan dengan baik, tetapi Dr. Xiao menegaskan bahwa daripada berusaha mencari planet baru, seharusnya mereka lebih fokus untuk memperbaiki bumi agar menjadi tempat yang lebih baik. Suatu hari, Alex menyadari adanya beberapa ruang di punggung Helena karena khawatir dia membawa Helena ke tempat Dr. Xiao. Setelah dilakukan pemeriksaan kulit, Xiao mengungkapkan bahwa kulit Helena sangat sensitif seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Dia kemudian mengirim Helena untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Di samping itu, Xiao juga menginterogasi Alex tentang identitas asli Helena. Xiao curiga bahwa Helena ada hubungannya dengan program orbiter, dan di sini Alex akhirnya mengungkapkan sesuatu. Malam itu, saat Alex sedang pergi, Helena diam-diam memasuki kamarnya dan mulai memeriksa arsip dokumen. Di salah satu arsip itu, Helena menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata dia bukanlah keturunan asli manusia, tetapi hanya kloningan. Helena kemudian membalik beberapa halaman dan menemukan alamat orang tua asuhnya. Merasa hancur karena sudah dibohongi Alex, Helena mengemasi barang-barangnya dan pergi keluar untuk menemukan orang tuanya. Kemudian saat sampai di rumah, Alex langsung menyadari bahwa Helena sudah mengetahui kebenaran tentang genetiknya. Dia terlihat kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menemukan Helena. Di tempat yang lain, Helena akhirnya berhasil menemukan rumah orang tuanya. Namun dia mengecam mereka karena sudah meninggalkannya selama ini. Sang ibu yang tampak peduli memberitahu Helena bahwa meskipun dia hanyalah tiruan, dia tetap memiliki genetik dari orang-orang yang hidup di abad sebelumnya, sehingga membuat daya tahan tubuhnya lebih kuat dibanding manusia lain di masa sekarang. Saat itu sang ayah mendekati Helena dari belakang dan memborgolnya ke pagar. Dia kemudian mulai menghubungi Hugo, tetapi secara mengejutkan sang ibu menjatuhkannya dan membantu Helena untuk melarikan diri. Beberapa jam kemudian, Helena kembali bertemu dengan Alex dan memarahinya karena sudah menyembunyikan kebenaran tentang asal-usulnya. Tanpa kata-kata untuk membela diri, Alex hanya meminta maaf dan memeluknya. Namun di sini masalah baru saja dimulai. Menyadari bahwa Hugo dan orang-orangnya mengetahui tentang pelarian mereka, Alex dan Helena mengemasi barang-barang mereka dan langsung pergi. Keesokan harinya, Hugo bertemu dengan pimpinan tertinggi proyek orbiter bernama Catherine dan memberitahunya tentang situasi yang kini sedang terjadi. Melihat perkembangan proyek ini, si bos merasa tidak terkesan karena salah satu aset berharga mereka sedang melarikan diri.
Saat Hugo meminta solusi, Catherine memerintahkannya untuk menemukan Helena dan segera menghabisinya. Di tempat lain, Alex membawa Helena ke tempat orang kepercayaannya yang tak lain adalah Sylvia untuk meminta tumpangan sementara. Sebagai wanita yang baik, Sylvia dengan senang hati menerima mereka. Tetapi sebelum Sylvia bisa mengantar mereka, dia mendengar suara ketukan pintu. Ketika di luar, dia bertemu dengan Hugo dan dua tentara bersenjata yang sedang mencari keberadaan Helena. Ternyata sebelumnya Hugo sudah menggeledah apartemen Alex dan menemukan kartu nama Sylvia di sana. Orang-orang ini kemudian menerobos masuk ke dalam dan mulai memeriksa sekeliling. Tak berselang lama, sampailah mereka di salah satu ruangan terapi. Tanpa menyadari keberadaan Alex dan Helena di balik dinding, Hugo kemudian memerintahkan Sylvia untuk segera menyalakan layarnya. Dan setelah layar hidup, Alex serta Helena hanya bisa terdiam terpaku di tempatnya. Mereka bahkan tak bisa berkedip karena jika sampai melakukannya, avatar serigala di dalam layar akan meniru gerakan dari wajah mereka sehingga keberadaan mereka bisa ketahuan. Momen ini berlangsung selama beberapa saat dan ketika Sylvia menolak untuk memberitahu keberadaan Helena, salah satu tentara menembaknya hingga tewas. Kejadian ini tentu membuat Alex dan Helena sangat terkejut melihatnya dan mereka pun langsung kabur dari sana. Kemudian kejar-kejaran yang sengit terjadi di atas gedung dengan mereka yang berhasil tetap selangkah di depan para penjahat. Namun mereka akhirnya terpojok ketika menemukan jalan buntu. Tanpa adanya alternatif lain yang tersisa, Alex mengajak Helena untuk melompat ke gedung yang lain. Dia pun pergi terlebih dahulu, tetapi saat giliran Helena yang harusnya melompat, dia malah hanya terdiam ketakutan hingga akhirnya tertangkap. Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Alex hanya bisa melihat saat Helena dibawa pergi oleh Hugo dan anak buahnya. Malam itu, Alex yang putus asa pergi ke klub malam dan kembali bertemu dengan Xiao yang wajahnya terlihat memar. Sepertinya dia baru saja dipukuli oleh Hugo dan anak buahnya. Xiao mengungkapkan keprihatinannya terhadap Alex dan juga memberitahunya bahwa hasil tes Helena sudah keluar. Malamnya, Helena dinyatakan tidak layak tinggal di lingkungan sekitar mereka dan harus segera kembali ke dalam orbiter 9. Pernyataan tersebut membuat Alex semakin hancur, tetapi sebuah ide muncul di dalam benaknya. Sementara itu, Hugo menemui Catherine dan bertanya apakah dia bisa mengembalikan Helena ke proyek orbiter. Namun, Catherine melarangnya. Dia mengklaim bahwa upaya itu akan menghabiskan banyak biaya. Catherine kemudian menyuruh Hugo untuk segera menghabisi Helena agar berita tentang pelariannya tidak menyebar luas kemana-mana. Mengikuti perintah tersebut, Hugo mulai mempersiapkan proses eutanasia untuk Helena. Namun, sebelum dia bisa mengakhiri semuanya, Alex tiba di luar gedung dan menawarkan kesepakatan kepada Hugo. Meskipun Hugo memutuskan akan tetap membunuh Helena, namun dia tetap mengundang Alex untuk masuk ke dalam karena hubungan pertemanan mereka. Tanpa membuang waktu, Alex menjelaskan bahwa Helena sedang mengandung anak darinya, seorang anak yang mungkin akan sangat berguna dalam proyek mereka. Alex kemudian mengusulkan agar Helena diizinkan kembali ke orbiter 9 bersamanya sehingga mereka berdua bisa membesarkan anak mereka di lingkungan tersebut. Rencananya ini bisa melahirkan seorang astronot yang sempurna sehingga setelah 20 tahun nanti, anak Alex bisa memimpin pesawat luar angkasa yang sesungguhnya untuk menuju ke planet Celeste. Secara mengejutkan, Hugo menyukai ide tersebut dan akhirnya dia mengizinkan Alex membawa Helena kembali ke orbiter 9 agar mereka bisa hidup bersama di sana. Pada adegan terakhir, 20 tahun sudah berlalu. Di luar orbiter 9, Hugo yang sekarang sudah tua menunggu seorang gadis keluar dari bunkernya. Kemungkinan dia adalah anak dari Alex dan Helena. Gadis itu tampak tersenyum kepada seseorang di belakangnya, lalu melihat ke arah langit. Film berakhir saat pesawat luar angkasa yang siap lepas landas menuju planet Celeste terdengar, yang menandakan bahwa eksperimen itu sudah berhasil.